Gamping. Kalau ada yang di daerah Gamping boleh mampir. Sebetulnya basic saya bukan bisnis ya. S1 saya perbankan syariah dan sempat kerja ikut orang juga, karyawan 2 tahun, hampir 3 tahun, pindah-pindah. Tahun ketiganya tuh ikut pindah-pindah. Terus kemudian setelah itu terperosok masuk ke dunia bisnis online. Nah, sejak itu tahun 2016 kalau saya tidak salah ingat, itu mulai mengenal bisnis online, otodidak, hampir semuanya otodidak di awal. Semuanya belajar hanya lewat YouTube dan seterusnya. Ganti-ganti bisnis juga, ganti-ganti jualan ya, bukan bisnis lah ya. Ganti-ganti jualan, ini itu nggak laku, coba yang lain gitu kan. Laku, suppliernya down gitu. Nah mungkin teman-teman yang bisnis ngerasain lah. Terus kemudian pada tahun 2018 salah satu bisnis saya yang Digipreneur ini itu akhirnya menjadi kapal besarnya. Nah, kapal besar saya. Walaupun saya ada sewa proyektor juga, terus kemudian ya ada beberapa. Tapi yang jadi kapal besarnya saat ini itu digipreneur.site. Nah, teman-teman bisa carilah di Google atau diketik digipreneur.site gitu. Nah, kebetulan kenal sama Mas Rofik, terus kemudian kemarin diminta, Mas ngisi materi di kolaborasi ya. Materinya apa Mas gitu? List building. Oke, insya Allah. Nah, cuman list building ini kalau pas diceritain enak dan manis. Tapi nanti pas yang ngerjain, pas yang membangun, nah itu lumayan butuh perjuangan sebelum dapat pakemnya. Ya, karena setiap bisnis pasti nanti alurnya akan berbeda. Saya akan meng-capture apa yang saya lakukan, saya akan share ke teman-teman. Tapi konsep kita atau jenis bisnis kita berbeda. Nah, maka perlu ada modifikasi dari seperti apa yang saya pakai, kemudian dipakai di bisnis teman-teman. Tapi insya Allah cara ini sudah dipakai banyak orang dan berhasil. Cuman masalahnya dia tidak langsung atau tidak instan. Beda banget dengan teman-teman jualan hard sell, kemudian bisa menghasilkan langsung saat itu juga. Basic saya FB Ad, dari dulu saya memang mainan FB Ad sejak awal bisnis online. Itu saya biasa hard sell. Iklan tuh hard sell semuanya. Memang enaknya langsung kelihatan hasilnya. Hari itu juga langsung kelihatan transferannya. Nah, cuma masalahnya lama-kelamaan capek bisnis seperti ini. Akhirnya saya mulai dengan saya imbangi, jadi saya jalan dua, hard sell jalan, list building jalan. Nah, sambil list building itu jalan, nah list building ini akan berasa banget ketika sudah membesar. Nah, semakin lumbung database ini membesar, maka akan semakin berasa. Jadi sekali broadcast langsung dapat, sekali update status WA langsung dapat, kira-kira gitu. Nah, itu enaknya kalau sudah banyak. Nah, enggak enaknya kalau masih sedikit, karena tidak instan. Terus pakemnya mesti akan sama-sama mencari dulu dari awal tuh, cari dulu cara yang paling cocok dengan diri kita yang mana. Walaupun secara konsep fundamentalnya sama, hampir semua bisnis yang menggunakan metode list building itu sama. Cuman ketika aplikasinya nanti akan menyesuaikan dengan style kita masing-masing gitu ya. Style saya beda dengan stylenya Kang Dewa, style saya beda dengan stylenya Mas Fikri, style saya beda dengan Mas Rofik gitu. Nah, itu berbeda-beda gitu. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan di awal. Jadi memang bisnis dengan menggunakan list building. List building itu kalau saya bilang kalau dalam perlombaan itu dia seperti maraton, bukan seperti sprint. Nah, kalau sprint itu kan laju, gitu ya, langsung dari awal. Tapi kalau maraton itu kuncinya bukan di lajunya, tapi seberapa kuat dan seberapa konsisten kita. Nah, itu list building. Gitu ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi. Saya akan sampaikan materi yang saya akan sampaikan ini sebetulnya adalah materi yang saya sampaikan ke reseller saya di reseller Digipreneur. Digipreneur itu punya reseller, alhamdulillah sekarang ada sekitar 1000-an. Nah, itu materinya salah satunya adalah list building. Nah, yang itu yang saya bawa ke forum ini malam ini. Nah,
Materinya panjang, nanti banyak akan saya skip dan masuk ke inti dari list building. Mungkin nanti basicnya, fundamental, nanti terus kemudian seperti apa. Gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, nanti boleh langsung di tombol chat, di kolom chat, atau langsung open mic, tanya aja. Oke, saya izin screen share. Nggak afdol kalau saya ngomongin list building, tapi saya tidak menunjukkan list building saya. Nah, ini list building di WA. Runner punya 4 WA. Ini belum lama kalau yang WA ini ya. Yang WA ini mulainya belum lama. Jadi kalau di DigiBener itu ada list building di email dan di WA. Nah, yang WA ini baru mulai sekitar bulan November. Ya, sekitar bulan November. Nah, November, Desember, Januari, Februari, Maret ya. Nah, sekarang ada 4 HP yang kita gunakan karena kalau satu HP nggak cukup, loadingnya mesti berat ya. Nah, ini ada 4 HP, saya screenshot kontaknya ya. Yang paling kanan ini ada 7.300, kemudian di sini ada 5.200, ada 5.300, di sini 5.290, di sini ada 2.100. Nah, ini yang sedang berjalan. Nah, jadi kalau di total kira-kira ada 7.000 tambah 5.000, 12.000 tambah 5.000, 17.000 tambah 2.000, sekitar 19.000. Nah, itu kontak WA kita. Kontak WA database kita. Nah, ini ada 4 HP. Nah, enaknya kalau di sini itu kita bisa manfaatkan yang pertama, ada status ya. Kalau di WA itu kan ada status. Nah, itu kalau kita update status itu yang open itu sekitar 30-50%. Bahkan pernah sampai 60-70%. Nah, katakanlah rata-rata 40% gitu. Artinya dari 19.000 ini orang yang lihat status saya itu kira-kira 40%-nya atau sekitar 8.000 orang ya sekali lihat gitu. Sekali saya posting status gitu. Nah, saya beranggapan ini masih apa ya? Kalau untuk bisnis lain saya belum tahu. Tapi setahu saya teman-teman yang lain, kalau saya dulu di awal bisnis itu saya jualan buku fisik ya. Nah, itu kalau teman-teman ingat masanya BBM, nah itu saya dulu penggila BBM itu. Karena apa? Karena kalau kita update status kita muncul paling atas. Nah, akhirnya dilihat orang. Hampir setiap hari ada orderan yang datang dari update status. Pun sama dengan ini ya. Dengan WA status. Bedanya WA status WA dengan status FB adalah kalau status FB itu berdasarkan algoritma. Jadi kalau banyak orang yang orang yang lihat, orang yang interaksi, dia akan muncul. Tapi kalau orang tidak pernah interaksi dengan kita, maka status kita nggak muncul di timeline dia. Nah, itu susahnya kalau di Facebook. Nah, kalau di WA ini enaknya enggak. Siapa paling terakhir update status, dia akan muncul paling atas. Nah, biasanya maka yang dipakai adalah update statusnya itu dibuat berkala, misal 1 jam sekali. Jadi kontak kita nanti di status orang itu akan muncul paling atas terus. Gitu ya. Nah, ini dari WA. Nah, sekarang saya tunjukkan kalau di email. Nah, di email, list building email di Gibraner kalau ini mulai sudah lama ya, sejak 2018 akhir atau 2019 awal lah. Nah, itu sudah 66.000. Ini masih sedikit dibanding orang di luar sana yang bisa sampai ratusan ribu ya. Nah, kita baru sampai 66.000, insya Allah doakan semoga bisa nyampe 100K di tahun ini. Ya, di tahun ini mudah-mudahan tembus 100K. Nah, ini list building yang kita lakukan di DigiPlanner. Nah, insya Allah dengan ini itu lebih nyaman ya, bisnis tuh lebih enjoy gitu, nyaman gitu, tenang gitu bawaannya tuh. Jadi kalau kita mau promo ke siapa ya kita promo ke database. Nah, kebanyakan dari teman-teman yang berbisnis atau bisnis online ya, itu kan kebanyakan kalau mau jualan, saya jualan ke siapa? Ke siapa gitu. Nah, pertanyaan
tidak punya lumbung database, maka kita bingung. Ini produk siapa ya? Nah, kalau sudah ada lumbung data, kita tinggal tawari mereka dong, nggak ribet lagi gitu, nggak yang mau membeli. Nah, kira-kira gitu ya untuk list building. Ini yang kita lakukan di Digipreneur. Sebetulnya banyak macam-macam list buildingnya ya. Kalau di konvensional itu bisa alamat rumah, nomor telepon dan seterusnya. Nah, teman-teman kalau lihat hal-hal seperti ini itu dilakukan juga oleh e-commerce besar. Misal kayak Shopee, kayak Topet, kayak yang lain begitu, atau Lazada, biasanya mereka ngasih tuh di awal-awal dulu kalau teman-teman ingat mesti ada tuh voucher 50.000. Silahkan masukkan email Anda. Ada free ongkir dan macam-macam. Awal-awal Shopee dulu atau Topet itu free ongkir gila-gilaan, tapi kan sekarang sudah mulai berkurang tuh. Tujuan mereka apa? Tujuannya adalah untuk list building. Ngumpulin data, ngumpulin database. Nah, database yang paling umum itu nomor HP, email, atau nanti kalau di main Facebook Ad ada namanya pixel. Jadi teman-teman ditandai ketika sudah mengunjungi website, nah itu ditandai sama mereka, sama pemilik websitenya. Sehingga nanti teman-teman bisa kena namanya retargeting atau iklan yang ditujukan ke orang yang pernah mengunjungi website mereka. Nah, gitu. Nah, itu macam-macam list buildingnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana membangun list building itu sendiri. Nah, saya bayangkan kalau kita punya bisnis online, lalu kita punya kontak database WA sampai 50.000, 100.000 gitu. Nah, itu kalau kita update status berarti kalau 100.000 kan 50.000 orang yang akan langsung lihat status kita. Gitu ya. Nah, tinggal kita pancing mereka untuk engage, untuk chat kita, untuk tanya-tanya dan seterusnya. Sehingga mereka nanti kalau di bisnis online itu ada namanya temperatur market atau suhu dari market atau audiens atau target pasar kita. Dari cold, warm sampai hot. Nah, orang yang pertama kali lihat iklan kita, lihat penawaran kita, dia biasanya akan masuk di kategori cold atau masih dingin. Dia ngeliat kita tuh apa sih ini? Belum ada apa-apanya, belum ada keinginan untuk lebih tahu dan seterusnya, belum ada. Nah, terus kemudian nanti pindah ke warm atau hangat, dari dingin udah menjadi hangat. Hangat ini dia udah pernah tanya-tanya, udah pernah chatting, udah pernah melakukan pembelian atau interaksi atau transaksi dengan kita. Nah, itu kategorinya hot. Banyak kan pembisnis online, sama saya juga dulu begitu. Kalau beli itu sakit hati. Terus kemudian kita posting, tanya-tanya CLBK, chat lama beli. Kalau saya sekarang setelah paham, justru saya bersyukur, artinya mereka itu dari temperatur market tadi. Tinggal dorong sedikit lagi dia udah jadi hot tuh. Sama sekali nggak chat sama sekali gitu ya. Kalau Anda posting langsung laku ya terlalu jauh gitu ya. Kecuali yang rezeki Anda ada di situ. Tapi secara ikhtiar harusnya lebih dari itu ya. Tidak otomatis. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang akan saya bawakan. Nah, materi kali ini sebetulnya panjang. Kalau di reseller Digipreneur, materi ini saya sampaikan dalam sesi Zoom, setiap satu sesinya 2 jam, dan itu saya sampaikan dalam waktu 9 hari. Nah, maka di sini nanti saya akan pilih ya, saya akan loncat-loncat, tapi paling enggak saya ingin membuka wawasan teman-teman bahwa ada loh cara jualan itu begini gitu. Tidak melulu jualan tuh posting di Facebook, tidak melulu jualan tuh di marketplace, tidak selalu begitu, tapi ada loh cara yang lebih bukan lebih enak ya, tapi ada cara lain lah, opsi lain teman-teman untuk membangun bisnis teman-teman dalam jangka panjang gitu ya. Kalau teman-teman bisnisnya hit and run, nggak cocok pakai ini. Hit and run tuh kayak gimana? Hit and run tuh kayak gini. Sekarang yang lagi laris apa ya? Jualan ini, besok ganti lagi. Yang niche-nya atau kategori produknya itu sudah berbeda. Itu nggak cocok pakai ini. Tapi kalau ingin membangun bisnis, itu cocok pakai ini.
membangun bisnis, apa bedanya jualan biasa dengan membangun bisnis? Kalau jualan biasa itu orientasinya hanya laku, omset. Tapi kalau orientasinya lebih jauh, gimana bisnis ini bisa bertumbuh jangka panjang, ya. Kemudian ada branding di sana dan seterusnya. Nah, itu cocoknya pakai yang list building ini yang membangun bisnis untuk jangka panjang, gitu ya. Itu. Nah, itu untuk list building. Nah, sebelum saya masuk ke proses list buildingnya, kalau temanya kan menghasilkan berkali-kali dengan list building ya. Kenapa bisa begitu? Nah, sebelum itu saya ingin masuk dulu nih. Kalau mindset bisnis yang penting ya, yang penting-penting aja. Nah, ini produk dulu atau customer dulu. Nah, kebanyakan yang baru mulai bisnis online itu bingung. Mikirin produknya dulu ketimbang customernya dulu. Nah, kalau saya, itu saya balik. Saya lebih suka pakai dua pendekatan. Ini kan ada dua pendekatan ya. Ada product approach sama personal sama customer approach. Nah, kalau saya lebih suka pakai yang customer. Jadi fokusnya di customernya. Kita mau juali siapa? Bentar, saya share. Nah, ini kalau ada dua pendekatan ya. Tadi ada pendekatan produk sama pendekatan customer. Nah, kalau pendekatan produk, kita akan fokus dulu di produk. Produk kita apa sih? Produk saya mau saya jual apa sih? Nah, bingung dulu mikirin produk, baru kemudian mikirin pembelinya. Buyer, cari lagi buyer, cari lagi buyer dan seterusnya. Nah, kalau pendekatan yang kedua, itu kita pendekatannya adalah customer. Jadi kelompok orang seperti apa yang mau kita layani. Nah, di sininya customer. Misal, saya baru mau develop satu nih, ada namanya testing ya, kalau teman-teman tahu. Nah, saya baru ikut promotor. Nah, kemungkinan ini akan saya jadikan salah satu bisnis kita, salah satu di Digibrander Group. Nah, itu mau masuk ke segmen parenting. Jadi orang tua tuh biasanya kan ngobrol sama anak nggak nyambung, anak suka bantah sama orang tua, itu biasanya karena ada miskomunikasi antara anak dan orang tua, sehingga tidak nyambung. Anak cara bicaranya, cara berpikirnya seperti apa, orang tua seperti apa, gitu ya. Nah, maka yang saya tentukan pertama itu bukan produknya, tapi customernya. Yang mau saya layani siapa? Oh, yang mau saya layani adalah orang tua atau family lah ya. Gitu ya. Nah, kemudian apa ya yang bisa bermanfaat bagi mereka? Saya lama sekali ingin menggarap pasar parenting. Nah, tapi saya belum dapat feel ketika saya harus masuk, karena untuk membangun bisnis jangka panjang mesti butuh value. Nah, akhirnya saya dapat yang Steven itu, akhirnya saya ikut tes Steven, saya sendiri, saya sekeluarga, teman-teman saya rekomendasikan tes Steven, kemudian saya lihat hasilnya. Kemudian tim di Digitrainer juga sama, 1 bulan training, bulan kedua dia harus tes Steven untuk tahu pola komunikasi yang baik untuk masing-masing individunya. Nah, setelah ketahuan customernya, baru tentuin, oh Steven for parenting. Nah, nanti ketika ini sudah berjalan, pasar ini yang saya besarkan, fokusnya di sini. Nah, ketika sudah besar, saya akan berpikir lagi, apalagi yang dibutuhkan selain tes. Oh, ternyata mereka itu butuh workshop tentang parenting. Oh, mereka ini butuh misalnya kayak camping, family camping. Nah, itu nanti produk-produk itu akan mengalir sesuai dengan kategori customer ini. Ya, ketika ada customer ini, kita punya kelompok ini, maka kita nggak perlu bingung lagi mikirin produknya. Tinggal cari yang cocok aja. Gitu ya. Nah, jadi dengan begini, teman-teman akan lebih enak. Produknya akan banyak. Nah, camping, terus apa lagi di sini? Oh, mereka butuh kebutuhan rumahnya apa, kebutuhan anaknya ketika sekolah apa, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itu akan lebih mudah bagi teman-teman. Nah, sekarang yang sudah punya produk, itu boleh coba, yang sudah punya produk, boleh di-redefine, didefinisikan ulang, target marketnya atau pasarnya. Gitu ya. Pilih yang mana? Kalau saya pilih yang pendekatan customer. Gitu ya. Terus kemudian, ini juga penting. Ya, traffic adalah hal utama yang harus kuasai. Traffic itu apa sih, Mas? Traffic itu bagaimana cara kita mendatangkan orang untuk datang ke lapak online kita.
Nah, bisnis online itu kan kayak ya seperti layaknya bisnis offline ya. Bisnis offline ada rukonya yang mereka akan milih di jalan yang ramai, dilewati orang, yang sering dilihat orang. Supaya apa? Supaya ada yang lihat tokonya kan gitu. Kan nggak mungkin buat toko di tengah-tengah sawah yang nggak ada orang lewat situ, kemudian berharap laris. Itu kan susah ya. Nah, itu kalau di konvensional. Nah, di online, kita ini sudah punya lapak nih. Kita punya IG, kita punya FB, kita punya marketplace, kita punya website. Tapi siapa yang datang ke website kita? Siapa yang datang ke lapak online kita? Gitu ya. Nah, cara kita mendatangkan mereka itu adalah traffic. Nah, mereka yang datang ke kita itu namanya traffic. Nah, kita harus menguasai ilmu traffic itu. Kalau saya nyebutnya ilmu traffic. Gitu ya. Nah, kebanyakan dari yang baru mulai bisnis itu bingung, Mas, saya jual kok nggak laku-laku ya? Apakah copywriting saya kurang bagus? Nah, bingungnya ke copywriting dulu. Kalau saya akan saya tanya balik, loh memang yang mengunjungi websitemu, yang mengunjungi toko onlinemu itu berapa orang per hari? Wah, nggak tahu Mas, kayaknya sih ada, tapi nggak tahu jumlahnya. Nah, ini yang nggak tahu jumlahnya ini perlu diperbaiki. Harus tahu dulu yang datang ke toko berapa. Kalau yang datang ke toko online Anda itu sudah banyak, misalnya yang datang per hari 100 orang, ternyata dari 100 itu nggak ada sama sekali yang closing. Nah, itu baru diperbaiki copywriting-nya, penawarannya. Ya. Tapi kalau toko Anda itu nggak ada yang datang, maka yang diperbaiki bukan copywriting-nya, tapi ilmu traffic-nya. Kenapa? Sebaik apapun penawaran Anda di toko online Anda, tapi kalau nggak ada orang yang lihat, siapa yang mau beli? Siapa yang membaca penawaran Anda? Kan nggak ada. Gitu kira-kira. Jadi kalau produknya sudah ada dan bagus, kemudian kita bisa ilmu trafficnya, harusnya sudah ada closing. Tinggal untuk menaikkan konversi rate, nah pakai ilmu copywriting. Jadi yang pertama dikuasai adalah ilmu traffic, itu basic banget gitu. Di bisnis online, kalau Anda nggak menguasai ilmu traffic, maka Anda nggak akan bisa jualan gitu. Mau sehebat apapun copywritingnya gitu. Itu kalau saya bilang. Nah, kenapa para mastah ahli bisnis online tuh selalu menggembar-gembar copywritingnya? Karena mereka sudah mateng di trafficnya. Gitu. Jadi kalau ada yang lihat lapaknya ya akan baca copywritingnya gitu ya. Karena mereka sudah menguasai itu. Gitu. Tapi kalau baru mulai, nggak usah pusing dulu di copywriting, nggak usah pusing dulu di macam-macam. Kuasai dulu aja ilmu traffic. Nah, ilmu traffic itu ada yang gratisan, ada yang berbayar. Yang gratisan itu FB biasa, IG, SEO. Gitu ya. Kalau yang berbayar ada FB Ad, IG Ad, Google Ad. Nah, gitu. Nah, kategori ketiganya ada milik sendiri, namanya traffic own traffic atau traffic yang milik sendiri. Nah, milik sendiri ini yang list building tadi. Jadi traffic yang memang kita miliki sendiri. Kalau gratisan ini biasanya kan mainan lawannya algoritma. Berbayar itu lawannya budget. Kalau ada budgetnya iklannya jalan. Kalau nggak ada budgetnya nggak jalan. Ada budgetnya nggak ada ilmunya boncos atau nggak dapat penjualan. Cuman ngabisin dana gitu kan. Nah, yang milik sendiri ini lebih enak. Ada email, ada WA, ada database gitu ya. Nah, dari sini biasanya kalau saya dari gratisan dan berbayar ini saya arahkan untuk menjadi traffic yang milik sendiri atau dimanfaatkan list building-nya gitu. Nah, yang keempat ada milik orang lain. Milik orang lain ini seperti apa? Anda punya reseller, punya agen, punya affiliate dan lain-lain. Nah, saya masukkan ini di nomor 4 itu bukan berarti apa ya? Bukan berarti aku pilih yang nomor 4 gitu. Enggak. Justru ini saya letakkan terakhir itu karena ada filosofinya. Kalau Anda belum bisa jualan sendiri, jangan rekrut reseller, agen, affiliate. Affiliate itu reseller juga tapi produk digital. Tapi kalau Anda belum bisa jualan di 3 ini, jangan rekrut orang deh gitu. Kalau saran saya, ya. Rekrut orang untuk reseller, agen dan lain sebagainya. Yang terjadi apa? Nanti kalau daftar resellernya modalnya banyak, barang Anda akan berhenti di reseller dan agen. Karena Anda nggak bisa ngajarin mereka jualan. Tapi kalau Anda sudah bisa jualan di sini, ketika Anda rekrut agen, reseller, maka Anda bisa ngajarin mereka untuk jualan. Nah, kalau nggak bisa jualan, sama produk Anda nggak akan lari ke end user. Nah, kalau Anda belum bisa menguasai ini, tapi pinginnya hanya fokus di produk, maka caranya adalah kolaborasi. Artinya bukan rekrut agen, tapi kerjasama sama yang bisa ngerti digital marketing. Gitu. Mas, aku punya produk bagus, kita kerjasama yuk, dirimu yang masarin, aku yang produksi. Nanti hasilnya bagi hasil. Nah, itu lebih fair. Jadi dia yang menguasai marketingnya, Anda yang menguasai produknya atau produksinya.
Gitu ya. Nah, ini kalau pemahaman saya, database adalah raja dalam bisnis online. Maka perbesar database dan rawat database itu. Semakin besar, insya Allah semakin gampang jualannya. Jualan ke 1 orang dibanding dengan ke 10 orang lebih mudah mana? Ke 10 orang ya. Dan seterusnya, 10 orang banding 100 mudah 100, 100 banding 1000 lebih mudah ke 1000. Nah, Digibrander sekarang kalau nyari cuma 10 sales ya insya Allah dimudahkan gitu ya. Dengan list database yang segitu banyaknya. Tapi kalau saya nggak punya database, mau nyari 10 sel sampai 100 sel per bulan itu ya susah juga gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian setelah di sini ini dari traffic arahkan menjadi traffic milik sendiri. Dari sini ya, dari gratisan berbayar arahkan menjadi milik sendiri. Email atau WA. Nah, setelah itu apalagi yang dikuasai, kenali buyer persona. Nah, banyak banget dari pembisnis online yang baru mulai itu nggak mengenali buyer personanya. Buyer persona itu apa sih, Mas? Ini saya sengaja nggak buka karena banyak nih 34 poin, nanti kalau saya buka kelamaan. Buyer persona itu intinya gini. Intinya tuh siapa sih customer ideal Anda? Kalau Anda nggak ngerti customer ideal Anda siapa, yang bakal beli produk Anda tuh siapa sih? Kalau Anda nggak ngerti, berarti Anda belum menguasai. Jadi ibaratnya gini, kalau saya jualan rokok, ini sering banget saya ulang-ulang contoh ini karena paling gampang. Anda jualan rokok, kemudian Anda datang ke lapangan, di situ ada acara, satu lapangan itu penuh orang di lapangan itu. Anda jualannya rokok. Siapa orang yang pertama kali Anda tawari? Yang Anda tawari produk Anda yang rokok ini itu siapa? Apakah anak-anak? Pasti enggak, ya kan? Apakah wanita? Pasti enggak juga. Siapa yang Anda tawari? Yang Anda tawari adalah mesti perokok juga. Kalau nggak percaya lihat aja, orang penjual rokok itu yang ditawari pertama ya orang yang rokok juga gitu kan. Kenapa? Karena mereka tahu pembeli idealnya itu ya itu gitu. Kenapa tidak menawari ke anak-anak? Karena itu bukan pembeli ideal mereka gitu. Nah, itu kalau di offline. Nah, di online pun sama. Kita harus bisa ngerti tuh kriterianya pembeli ideal kita tuh siapa. Ya. Jadi umurnya berapa? Kalau saya jualan produk yang memang dia untuk anak mahasiswa, maka saya nggak akan nawarin ke orang yang umurnya 35 tahun kan? Kan gitu kira-kira. Nah, kalau saya mau nawari ibu-ibu yang sudah punya anak, nggak mungkin saya nawari ke anak yang umur 20 tahun kan gitu. Nah, kira-kira kasarnya begitu. Nah, kalau di online itu detailnya banyak. Umur berapa, pendidikannya apa, kemudian biasa mengikuti tokoh siapa, grup yang biasa diikuti siapa, hobinya apa, interestnya apa. Nah, itu semuanya itu bisa didetailkan gitu. Nah, itu yang harus kita detailkan. Nah, kalau ketahuan misalnya grupnya berarti parenting nih, ya sudah masuk ke grup-grup parenting kan gitu. Mereka itu yang interest dengan parenting. Artinya paling nggak mereka punya anak gitu ya. Gitu, kira-kira gitu. Nah, itu untuk buyer persona. Silahkan teman-teman bisa searching, googling atau buka YouTube tentang buyer persona. Itu banyak banget pembahasannya. Nanti kalau sudah baca-baca bingung bolehlah tanya saya, boleh kita diskusi atau nanti ada sesi khusus buyer persona boleh nanti gitu ya. Nah, kemudian setelah kita tahu ini senjatanya nih, ini senjatanya di atas nih, tombaknya, cangkulnya kalau Anda petani. Nah, buyer persona ini itu tanah yang sesuai dengan kriteria kita itu yang seperti apa kita milih gitu kan. Nah, setelah dapat ini, baru kita kumpulin database-nya. Nah, kita masuk ke materi kita sekarang. Membangun database dan menghasilkan berkali-kali dari database. Nah, jadi prinsipnya kalau main database ini adalah pelan tapi pasti, gitu ya. Pelan, jalan, tapi database-nya tuh harus tumbuh. Nah, kalau indikator saya dalam menjalankan bisnis itu jadi ada 2 indikator saya. Yang pertama, kemajuan bisnis itu bisa dinilai dari kenaikan omset dan profit. Yang kedua adalah kenaikan database. Nah, jadi kalau saya nggak dapat profit, operasional pas-pasan, tapi database saya tumbuh, it's okay bagi saya. Saya akan bisa mentolerir itu. Tapi kalau profitnya banyak, database nggak jalan, itu malah saya agak nggak suka, gitu ya. Jadi database ini kalau saya malah jadi yang terpenting, karena dia jadi aset kita. Aset bisnis digital itu adalah database, gitu. Nah, itu penting banget, gitu ya. Nah, ini pembahasan di materi yang ini kurang besar nggak ya? Teman-teman kalau pakai HP kemungkinan akan
kurang besar. Silakan di zoom ya kalau di HP. Saya coba zoom bisa nggak? Nah ini saya zoom. Sudah saya zoom ini ya. Nah, membangun database dan menghasilkan berkali-kali dari database. Kenapa harus database? Nah, yang pertama on traffic. Yang tadi di awal saya bahas tentang jenis-jenis traffic. Kemudian zero cost marketing. Zero cost marketing ini maksudnya gimana? Kalau kita sudah punya database, kita punya data WA, kita bisa broadcast mereka, kita punya email, kita bisa broadcast mereka. Nah, ketika kita broadcast WA, kita mengeluarkan biaya marketing nggak? Kan nggak ya. Gitu. Dan itu bisa berkali-kali. Kontak WA saya itu, asalkan tidak trouble atau tidak diblokir dan tidak hilang gitu ya database-nya. Nah, itu sampai mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya, itu masih ada kontaknya. Gitu. Dan saya bisa broadcast mereka kapanpun gitu loh. Kapanpun saya mau, saya bisa broadcast mereka untuk memberikan penawaran. Jadi cost-nya tuh hanya pas di depan. Tapi ketika sudah dimiliki database-nya, maka itu menjadi zero cost marketing. Nah, seharusnya kalau kita membangun bisnis yang kayak gini nih yang kita gedein. Kenapa? Karena dia tidak mengurangi profit gitu ya. Jadi kalau kita jualan ke database gitu ya, bleng, dapat omset 20 juta misalnya. Ya sudah 20 juta itu kan tidak dikurangi biaya marketing lagi. Gitu ya. Udah full dia jadi profit kita. Beda ceritanya kalau kita ngiklan di FB Ad misalnya. Bleng omset bulan ini 50 juta. Dilihat total ternyata biaya ads-nya 30 juta, kan sama aja jadinya 20 juta profitnya. Gitu ya. Nah, gitu. Kira-kira gitu. Kemudian mindset selanjutnya, lebih mudah mana jualan ke 10 atau 1000 orang? Nah, ini yang seperti saya tunjukkan tadi. Biar teman-teman tuh nggak bingung kalau mau jualan tuh jualan ke siapa. Gitu ya. Nah, minimal banget itu kalau pas rilis produk itu langsung laku. Yes, 200 penjualan. Sehingga teman-teman kalau ngiklan menggunakan cara yang lain, akan bisa bilang 200 orang plus sudah membeli produk ini. Nah, gitu kira-kira gitu. Kemudian selanjutnya jadi ide produk baru. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini tadi, ini kan kita sudah ada customer-nya nih, list building kita sudah ada di sini nih. Nah, saya bingung nih, saya mau pingin rilis produk, tapi saya bingung. Ya sudah, tinggal tanya aja ke mereka, broadcast. Kira-kira sebutkan, atau jangan kira-kira, sebutkan 2 masalah terbesar Anda dalam kehidupan, misalnya gitu. Atau di rumah Anda. Nah, maka setiap database akan mengirimkan 2, katakanlah gitu. Dari 100, katakanlah dari, kalau di benar ya, dari 20.000 kontak WA yang balas katakanlah 10 orang. 10 orang masing-masing ngasih 2 masalah. Maka akan ada 20 masalah. Yang itu bisa jadi ide produk Anda. Gitu ya. Jadi nggak bingung gitu. Nah, Digipreneur itu produk kita ya. Saya tampilkan ya. Digipreneur.set produk Digipreneur. Nah, saya contohkan lah. Dulu pertama kali jualan template desain, ya, salah satu produk Digipreneur itu ini Grade Point. Pertama. Terus kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata dari database kita tuh ada yang minta, Mas, buat yang khusus untuk Instagram. Karena di sini campur, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada Marketplace, dan semuanya. Kumpul pokoknya di sini. Ternyata ada yang butuhnya cuma untuk Instagram. Mas, saya butuhnya cuma untuk Instagram. Oh, ternyata ada nih dari database kita atau dari audien kita itu ternyata butuh untuk Instagram tok gitu. Akhirnya kita buatlah isi desain. Nah, ini full hanya untuk Instagram. Ada untuk katalog, ada untuk produk, ada untuk quote, ada untuk promo, ada untuk carousel, ada untuk microblog, ada untuk puzzle grid ya. Nah, itu semuanya ada di sini. Nah, setelah berjalan lagi, ternyata ada yang mereka butuhnya spesifik sesuai bisnis mereka. Mas, saya dibuatin yang khusus untuk kuliner. Ya sudah, buat lagi kuliner. Kemudian ada lagi Ramadan Kit. Nah, ini ada Ramadan Kit. Sekarang yang rilis ada Ramadan Kit versi 2-nya. Ini versi pertama. Ini juga sama, karena keresahan atau masalah yang dihadapi oleh database. Saya tuh pingin punya materi desain Mas yang full untuk Ramadan. Jadi dari quote, dari semuanya nuansanya tuh Islami Ramadan. Kita buatlah produk ini. Nah, kira-kira gitu.
Nah, jadi bisa jadi ide produk dengan cukup tanya saja ke database mereka. Nah, kemudian selanjutnya jadi ide konten marketing. Biasanya kita kan bingung mau nulis status apa, ya enggak? Yang 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 pingin rutin update status gitu ya, atau ingin rutin posting di Instagram tapi bingung posting apa. Nah, jadi ide konten marketing. Kalau tim saya sudah bingung mau ide marketing apa, mau broadcast email apa, mau broadcast WA apa, udah broadcast saya di email, sebutkan 2 masalah terbesar Anda dalam bisnis Anda. Nah, mereka nyebutin dua-dua tuh, ada 100 orang aja udah 200 masalah tuh. Nah, 200 masalah itu kita pecahkan. Nah, solusinya itu dibuat jadi konten marketing gitu ya. Nah, itu kenapa harus database atau list building. Nah, kemudian apa yang terjadi jika tidak fokus di database? Nah, kalau tidak fokus di database, bisnis itu seperti jadi kalau guru saya tuh ada 2 kategori pembisnis. Yang pertama, bisnis itu seperti seorang pemburu, yang pertama. Yang kedua, pembisnis itu seperti seorang petani. Nah, kita mau pilih yang mana? Kalau pemburu tuh begini, analogi sederhananya ya. Kita berangkat sore, pulang pagi, kita membidik hewan buruan kita di hutan. Semakin lama, otomatis hewan-hewan itu akan habis yang di pinggiran. Maka kita akan semakin jauh dari rumah kita. Akan terus masuk ke hutan-hutan, lama-lama hewan buruan kita akan habis. Nah, kalau sekarang itu, kalau di Kalimantan dulu pertama saya datang, kira-kira itu masih banyak tuh hewan buruan, kijang, rusa. Sekarang udah nggak ada, sama sekali itu udah habis. Itu kalau pemburu. Nah, kalau Anda sebagai pemburu lama-lama akan kehabisan pembeli Anda, akan semakin sulit mencari pembeli Anda, gitu ya. Karena akan ada kompetitor juga, ada pemburu-pemburu yang lain juga. Nah, yang versi kedua itu jadi seperti petani. Seperti petani itu gimana? Kalau kita ingin makan daging ya kita ternak kambing atau ternak sapi. Kalau kita ingin makan nasi, kita nanam padi. Jadi kita tanam, kita pelihara ayam dari 1, dari 2, kita tunggu dia bertelur, dia beranak, anaknya ada 10, dibesarkan, kita panen 2, sisanya kita ternak lagi jadi lebih banyak lagi dan seterusnya. Nah, bisnis menggunakan database itu seperti petani tadi. Kita ngumpulin dikit-dikit, masukin ke lumbung kita, ke lumbung database kita edukasi, kita ajari mereka dari yang mereka baru ngerti, sampai mereka ngerti, sampai mereka pinter, akhirnya mereka pakai produk kita, kan gitu, kira-kira gitu. Kalau mereka sudah naik kelas, insya Allah mereka akan mau pakai produk kita. Apalagi kalau kita ngasih value yang mereka butuhkan, gitu ya. Kemudian kalau kita mengabaikan database, bisnis itu menjadi sangat fluktuatif, sulit sekali diprediksi. Ya mungkin bisa sih, semua bisnis bisa diprediksi, tapi menurut saya sangat fluktuatif sekali kalau kita tidak menggunakan database. Tapi kalau menggunakan database, prediksinya itu akan lebih enak, lebih akurat. Katakanlah dari pengalaman saya di Digipreneur, dari semua database itu konversi menjadi sales itu rata-rata 0,5an sampai 2%-an lah gitu. Jadi sekitar kalau saya promo gitu ya 200, 300 sampai pernah 600 sampai 900 sales dalam sekali masa promo yang 1 minggu sampai 2 minggu itu bisa terjadi gitu dengan database itu. Nah, saat pandemi seperti kemarin itu Digipreneur sempat ngap-ngapan di awal-awal pandemi itu. Nah, akhirnya kita menggunakan apa? Ya kita full bergantung di sini menggunakan database itu dibanding menggunakan yang FB Ad gitu. Karena apa? FB Ad-nya anjlok banget. Akhirnya kita menggunakan database itu. Dan alhamdulillah masih eksis sampai sekarang. Mudah-mudahan eksis terus sampai nanti gitu. Gitu ya. Terus efeknya apa? Capek karena seperti pemburu tadi, harus kejar terus. Tapi kalau mengelola database sendiri enak. Kita edukasi sendiri dan seterusnya. Gitu ya. Nah, menghasilkan berkali-kali dari database. Nah, ini saya baru ngasih gambarnya yang belum tekniknya. Tekniknya nanti di sini dengan cara gratisan dengan FB Ad. Nanti mudah-mudahan ini udah jam 9, mudah-mudahan cukup. Tapi saya ingin ngasih gambaran lebih besar ke teman-teman. Jadi helikopter view-nya. Jadi kenapa saya sebut menghasilkan berkali-kali gitu kan? Karena memang tidak sekali, tapi berkali-kali. Bukan hanya sekali, bukan hanya dijuali sekali terus udah gitu. Terus nggak bisa menghasilkan lagi, enggak. Tapi memang betul-betul berkali-kali.
spend budget sekali atau kita mengeluarkan budget marketing sekali untuk mendapatkan database, tapi setelah itu database kita bisa juali berkali-kali. Dan sampai kapan? Ya terserah kita sampai kapannya. Selama database itu masih kepegang kita, masih kita jaga dengan baik, maka kita masih tetap bisa broadcast mereka, bisa menghubungi mereka, bisa memberikan penawaran kepada mereka. Kayak tadi, WA saya ada 19.000. Nah, itu sampai kapanpun saya bisa broadcast mereka, bisa ngasih penawaran ke mereka. Kerja sekali untuk membangun database. Kalau di dunia nyata, katakanlah kita seperti yang bangun kos-kosan. Kita bangun kos-kosan, emang di awal kita effortnya emang gila-gilaan gitu. Kita bangun database dan seterusnya. Nah, ketika udah jadi ya seperti kos-kosannya sudah jadi. Setiap bulannya kita tinggal tinggal nerima biaya sewa dari mereka, dari orang yang menempati kos kita. Nah, aset itu kalau di dunia bisnis ya database itu gitu ya. Kemudian database itu bisa dijual berkali-kali, tidak hanya sekali ya. Jadi tidak hanya sekali terus kemudian udah. Bedanya dengan kalau kita ngiklan jualan tapi langsung maunya hard sell. Biasanya kalau hard sell itu kita kalau mau kontak mereka lagi itu harus satu-satu atau kita harus pakai tools broadcast kalau di WA. Pakai tools ya, bukan pakai fitur bawaan WA. Nah, resikonya apa? Resikonya ya di banned WA nomor kita yang kita gunakan. DigiPlanner melakukan itu beberapa waktu yang lalu. Nah, sekarang kita fokus di list building. Jadi kita pakai fitur broadcast-nya WA. Nah, itu lebih aman. Jadi mau 19.000, 20.000 ini sekali broadcast aman, nggak akan diblokir. Karena pakai fitur mereka. Syaratnya kalau pakai fitur mereka harus sama-sama save. Kita save kontak mereka, mereka save kontak kita. Nah, itu syaratnya. Nah, itu ya database bisa dijual berkali-kali. Nah, ini saya kasih ilustrasi yang mudah dipahami. Walaupun di dunia nyata nggak akan semudah ini gitu ya. Nggak akan semudah ini. Gitu. Contoh kalau saya menggunakan list building menggunakan cara berbayar atau FB Ad. Saya mengeluarkan uang 10 juta untuk mendapatkan 10.000 database. Berarti setiap satu database membutuhkan biaya sekitar Rp1.000, katakanlah begitu ya. Saya berarti dengan mengeluarkan uang 10 juta, saya punya database sekitar 10.000. Kemudian penjualan pertama, saya bisa menghasilkan 10 juta. Maka itu kita belum profit, ya kan? Baru BEP, betul? Nah, tapi ini kan sudah BEP. Tapi database 10.000 kita itu kan nggak hilang gitu kan setelah kita juali. Nah, kita bisa juali dia lagi. Ketika kita juali lagi, penjualan selanjutnya sudah menjadi profit kita. Misal tadi, juali perjualan pertama ternyata dapat profit 10 juta. Wah, hanya BEP. Tapi bulan kedua kita juali mereka lagi, oh ternyata dapat 7 juta. Nah, 7 juta itu sudah menjadi net profit kita. Gitu. Kan gitu ya. Nah, gitu. Kemudian, setelah itu ya jangan berhenti, tapi database-nya ditambah lagi. Nah, itu kalau sekali jualan langsung BP. Nah, di database biasanya tidak selalu begitu, walaupun ada yang langsung begini. Nah, yang tidak selalu begini itu gimana? Kita ngeluarin uang 10 juta untuk dapat 10.000 database. Pas kita juali pertama, ternyata hanya profit 5 juta. Berarti kan kita rugi 5 juta. Nah, kebanyakan orang berhenti dan mengatakan bahwa database tidak bisa menghasilkan uang. Nah, padahal dia lupa 10.000 database-nya tadi, bulan depan masih dia bisa juali lagi. Katakanlah laku lagi, ternyata dapat profit lagi 5 juta lagi. Berarti cukup 2 tahun, itu sudah BEP. Bisnis mana yang 2 bulan BEP? Bahkan BEP setahun pun itu masih wajar dalam kategori bisnis. Ya. Bahkan kalau teman-teman lihat e-commerce kayak Topet, Shopee, itu mereka belum profiting sampai sekarang. Belum di masa mereka mengambil profit gitu. Itu. Nah, jadi kalau Anda bisa sudah profit dari database dalam waktu 6 bulan katakanlah gitu. Itu sudah keren banget gitu. Ya. Franchise pun tidak secepat itu. Kira-kira gitu. Nah, setelahnya apa? Setelahnya kan sudah profit semua. Gitu ya. Nah, itu easy to say ya. Ingat ya, easy to say atau gampang banget untuk diucapkan. Tapi sulit untuk diterapkan. Perlu konsistensi. Yang saya sampaikan di awal, ini bukan sprint. Membangun bisnis itu bukan sprint, tapi maraton. Ya. Kalau sprint ya Anda ngos-ngosan di depan tapi cepat capek ambruk gitu. Tapi kalau maraton kita harus bisa menjaga stamina kita, menjaga terus sampai nggak tahu sampai kapan bisnis ini bisa berjalan. Itu. Nah, gitu kira-kira. Jadi tambah terus. Tidak ada kerugian jika marketing Anda arahnya database. Jadi
Kalau biaya marketing, kalau Anda pakai hard sell itu ada namanya boncos. Boncos tuh kita ngeluarin biaya marketing tapi kita nggak dapat sales, rugi gitu. Tapi kalau larinya ke database, insya Allah nggak ada ruginya. Kenapa? Karena Anda tetap punya aset, cuman aset Anda berubah dari tadinya uang menjadi database, berubah. Jadi kalau kalau database ini bisa dimasukin di Aktiva gitu, kalau di neraca keuangan, maka Anda tuh cuman mindahin apa kolomnya aja. Misal kayak gini ya. Ini kalau yang paham akuntansi ya. Saya juga nggak pinter sih. Ini kan kalau di akuntansi ada pasifa, aktiva. Kita punya uang cash. Ini modal. Kalau aset digital itu bisa dimasukkan di aktiva atau database di sini, maka kita tuh sesungguhnya hanya memindahkan cash di sini bentuknya uang, kita rubah bentuknya menjadi database. Kalau dalam bisnis ada kalanya cash ini kadang berubah menjadi apa? Aset yang lain. Jadi gedung, di sini ada gedung, terus kemudian ada apa ya? Komputer, aset lah ya gitu. Nah, masuknya kan di sini. Dia tuh nggak hilang, tapi hanya berpindah kategori aja. Nah, database tuh kalau bisa dikategorikan begitu ya di sini. Jadi bisa dinilai, database itu bisa dinilai uangnya berapa sih gitu. Kalau DigiPlanner punya database 60.000, kalau dihargai per database itu 1.000 aja, itu berarti sudah bisa dinilai sebagai aset yang nilainya adalah 60 juta gitu ya, kira-kira gitu. Nah, itu kalau dalam pemahaman saya. Itu serunya kalau kita main database. Gitu ya. Karena database akan selalu ada dan bisa ditawari produk lain yang dibutuhkan customer gitu ya. Jadi mereka butuh apa, kita bisa tawari lagi. Kita carikan produk, kita tawari lagi gitu. Nah, itu bisa jalan terus. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, caranya ada 2 cara besar yang bisa dipakai. Cara gratisan dan cara berbayar. Cara gratisan, berbayar tuh macam-macam. Tapi saya memang karena saya main di FB Ad ya sejak awal bisnis online, maka saya menggunakan FB Ad. Nah, ini adalah dari sini ya, dari sini gratisan dan berbayar. Ngambilnya dari sini. Dari yang saya sampaikan di awal. Nah, jadi ini harus Anda kuasai dulu, baru Anda bisa membangun di sini. Nah, kalau yang cara gratisan ya pakainya FB ya, FB biasa kombinasi dengan WA. Kalau teman-teman bisnisnya katakanlah dari WA dan email, Mas WA dan email bagus mana? Kalau saya dua-duanya. Karena kalau sekarang teman-teman bisa lihat, memang open rate-nya nggak tinggi email tuh, paling 10% sampai 20%. Tapi konversinya itu lebih bagus di email daripada di WA. Kenapa? Karena di email penawaran kita tuh bisa panjang. Nah, sekarang dengan adanya smartphone itu semakin mendukung untuk itu. Artinya apa? Kalau teman-teman sadar, teman-teman ketika mau login ke Google Play itu pasti masukin email kan. Nah, otomatis langsung masuk di Gmail, aplikasinya itu langsung masuk. Nah, kita tinggal edukasi mereka, edukasi database untuk membiasakan mereka buka email. Kalau ternyata database teman-teman itu sangat tidak terbiasa membuka email, Anda harus senang gitu. Senangnya kenapa? Karena kalau Anda berhasil mengedukasi mereka, bisa jadi Anda adalah orang yang mengirim inbox mereka satu-satunya. Paham maksud saya? Kalau dia nggak paham email tentang email, dia nggak pernah masukin emailnya kemana-mana dan hanya ngasih email database-nya ke Anda beruntung sekali. Karena ketika dia buka email, yang ada hanya inbox Anda. Saya pernah kerja di satu perusahaan di Jogja, di perusahaan cetak foto buku gitu ya, mungkin ada yang tahu. Nah, itu target marketnya tuh mak-mak muda ya. Dan di sana semuanya ya rata-rata lah mak-mak semuanya. Yang asumsi saya pertama adalah nggak mungkin dong mak-mak ini mak-mak ini buka email kan, biasanya asumsi kebanyakan orang begitu ya. Akhirnya saya bilang sama manajer marketingnya, saya bilang saya boleh dong nyobain 1.000 database, saya minta 1.000 email yang terbaru. Karena mereka itu sebetulnya untuk login ke sistem itu kan menggunakan email. Nah, saya minta email mereka, saya akan menggunakan email autoresponder untuk membroadcast
ke mereka. Nah, setelah saya broadcast dari 1.000 itu, subhanallah sekali, ternyata open rate mereka di atas 20%. Waktu itu seingat saya 30-an%. Nah, 30% artinya 30 orang dari 100 orang yang menerima email saya. Dan jawabannya itu, apa ya, bagi saya itu amazing banget itu. Jadi kayak luar biasa banget. Kenapa? Karena mereka pada balas email saya gitu. Mereka balas email saya, kemudian mereka bilang, wah, seneng banget dapat email dari Edi Photobook khusus untuk saya gitu. Nah, kalau di email itu kan kita bisa sebut nama ya. Bisa mention nama. Halo mom siapa? Halo Kak Indra, halo Kak siapa gitu. Nah, kalau mama itu mereka nggak ngerti kalau ada tools yang bisa begitu. Mereka taunya itu dikirim manual, disebutin namanya manual gitu ya. Nah, itu mereka excited banget gitu. Wah, aku dapat email dari ini gitu. Gitu ya, kira-kira gitu. Nah, itu bagi saya sesuatu yang luar biasa sekali. Dan ternyata bukan hanya di dunia digital marketing yang memang mainannya di orang yang target marketnya pembisnis online, ternyata yang nggak bisnis online pun buka gitu loh, email tuh buka gitu ya. Jadi kita harus edukasi mereka. Nah, kalau email itu enaknya ketika platform sosial media berganti, dia akan tetap eksis. Ya, dia akan tetap eksis. Maksudnya eksis gimana? Dulu kan teman-teman ingat Friendster, terus kemudian pindah lagi ke Facebook, siapa tahu lagi nanti pindah lagi ke apa gitu kan. Tetap mereka ketika mau buat akun tetap menggunakan email. Dan email mereka tetap ada gitu ya. Nah, itu. Nah, ini gratisan vs berbayar, bedanya apa? Kalau gratisan, teman-teman harus konsisten, komitmen, rajin add friend, rajin like, comment, share, rajin posting status, dan seterusnya. Kalau berbayar, harus punya ilmunya dan punya budget marketingnya. Mengapa Facebook? Facebook masih menjadi aplikasi sosial media yang populer, plus messengernya gitu ya. Kemudian lebih mudah juga mencari target market sesuai buyer persona. Nah, maka buyer personanya harus detail karena kita akan mencari. Misalnya, oh ternyata target pasar saya itu followernya AA Gim misalnya gitu. Ya sudah, kita ikuti AA Gim. Nah, orang-orang di situ kita add friend gitu. Target grupnya apa? Nah, dan seterusnya. Mengapa WA? Nah, WA itu masih menjadi aplikasi chat paling populer. WA yang pertama, yang kedua kalau nggak salah Messenger. Ini masih sama-sama punya Facebook juga gitu. Nah, WA, bayangkan satu HP sekarang rata-rata hampir semua terinstall WA, bahkan lebih dari satu gitu ya. Open rate-nya bagus, kalau di story bisa 30-50%. Kecenderungan untuk open chat walaupun tidak ada data statistiknya ya yang bisa kita jadikan rujukan, tapi kemungkinan besar orang akan buka chat ketika kita chat mereka gitu ya. Ini ada fitur-fitur mendukung. Kalau di web bisnis ada label, ada broadcast, ada story. Yang ketiganya bisa menunjang proses edukasi sama proses marketing kita. Makanya itu kita menggunakan WA. Mengapa email? Email itu dipakai terus dari dulu sampai sekarang. Email saya pertama tahun 2010 saya buat, sampai sekarang masih saya pakai. Nah gitu, tinggal bagaimana kita akses mereka. Konversinya lebih terukur, kemudian kekurangannya adalah open rate-nya rendah. Jadi kalau di sini status WA story aja itu bisa 30-50%. Kalau open rate di email itu 20% sudah hebat. Sudah keren banget gitu ya. Nah, pengalaman saya begitu. Kecuali kalau kita bisa mensortir yang benar-benar pakai email. Nah, kalau kita bisa gabungin duanya lebih keren lagi, WA dan email. Nah, itu yang dipakai di Digipreneur. Jadi kombinasi keduanya. Yang sekarang kita pakai. Dulu kita hanya main di email, sekarang kita kombinasi keduanya. WA dan email. WA open rate-nya bagus, kita komunikasikan dengan di email. Jadi di WA kita bisa pasang, barusan saya ngirim email loh, coba deh cek emailnya. Nah, mereka akhirnya ngecek email supaya mendorong open rate-nya jadi lebih tinggi. Prinsipnya adalah menggabungkan Facebook, menggunakan Facebook, WA, dan email autoresponder. Kalau teman-teman baru mulai, bisa menggunakan Facebook dan WA saja tanpa email autoresponder. Ya, jadi pakai Facebook sama WA aja yang sudah familiar. Sederhananya adalah kita harus memancing orang untuk masuk ke database kita, ya. Nah, caranya ini. Nah, ini bagaimana membagikan lead magnetnya? Pakai link auto chat, kasih mereka. Makanya kalau teman-teman lihat biasanya ada pembisnis, ada orang yang jualan yang ketika jualan ada orang yang komen, silakan chat saya Kak di sini gitu. Nah, itu supaya Anda masuk ke database WA-nya dia, memindahkan Anda, memindahkan customer
dari Facebook ke WA karena lebih mudah dijangkau di WA ketimbang di Facebook gitu. Kira-kira gitu. Di Facebook kita mau ngechat satu-satu orang, 1000 orang gitu, chat satu-satu ya pegel juga gitu. Kayaknya impossible banget gitu. Nah, walaupun ada toolsnya, kayaknya nggak bisa. Gitu. Tapi kalau pakai WA memungkinkan sekali. Gitu. Kemudian setelah kita kasih, nah ini biasanya pakai lead magnet ya. Ini namanya lead magnet. Lead magnet itu apa? Lead magnet itu adalah sesuatu yang diminati oleh database, diminati oleh audien atau target pasar Anda. Ini misal ya, target pasar saya yang Steven tadi misalnya, target pasar adalah ibu-ibu dengan anak. Kebutuhan mereka apa? Saya akan buat lead market mereka, misalnya live Zoom atau e-book atau video lah. Video bagaimana membuat anak mudah belajar. Atau bagaimana agar anak tidak membantah. Atau apalagi, banyak banget yang dibutuhin oleh mama seputaran parenting. Nah, itu kita bagikan gratis ke mereka. Syaratnya apa? Moms gitu kan misalnya. Ini nih ada e-book gratis. Keren nih e-booknya, bicara tentang bla 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 bla. Biar komunikasi dengan anak nyambung. Anak nggak bantah, anak nurut. Komunikasi kita sama anak nyambung. Sehingga nanti anak menjadi anak yang berbakti. Nah, itu isi yang dibahas dalam e-book. Kalau mau silahkan masukin nama sama nomor WA-nya. Nanti e-booknya akan saya kirim di WA. Itu. Nah, kira-kira gitu. Nah, setelah orang masukin nama dan WA, dia akan masuk ke WA kita, kemudian kita akan bilang ke dia, e-booknya akan saya kirim menggunakan fitur broadcast. Nah, syaratnya Anda harus save nomor saya. Save kontak saya. Lihat ya, ini adalah prosesnya. Dari sini, dari e-book ke form atau ke link, kemudian ke sini, kemudian dia save, baru setelah save, di sini kita kirim BC e-booknya atau videonya. Nah, ini yang prosesnya panjang. Karena ini panjang, maka Anda butuh lead magnet yang betul-betul powerful, yang membuat mereka benar-benar mau mengikuti arahan Anda sampai ujung. Kalau nggak sebanding dengan apa yang mereka lakukan, mereka nggak akan mau. Ya elah gitu doang, aku suruh ngerjain banyak hal. Nah, dia nggak akan mau. Maka harus betul-betul ada value-nya. Harus betul-betul value-nya itu tinggi banget, sehingga mereka mau untuk masuk ke database kita, untuk melakukan semua yang kita minta. Nah, setelah mereka dapat e-booknya, baru nanti kita bisa chit-chat sama mereka, ada status, penawaran, kira-kira gitu. Nah, itu caranya, gitu ya. Nah, ini cara gratisan saya akan menunjukkan caranya. Bagaimana sih kalau kita nyari grup tertarget dan seterusnya ya. Kan yang biasanya teman akan bingung nyari di mana sih menemukan target market kita gitu ya. Nah, teman-teman buka di Facebook begini. Di sini ada kolom search. Nah, ini search aja. Ini bisa, by name bisa. Misalnya target kita adalah emak-emak. Biasanya kalau mama muda itu kalau ngasih nama Facebooknya ada bundanya, bunda terus nama anaknya. Cari aja gitu. Ketik bunda. Tuh lihat berapa banyak orang pakai nama bunda. Terus banyak banget nih. Insya Allah ini udah bunda gitu ya, udah punya anak artinya. Ini banyak banget. Terus di sini macam-macam nih. Ketika kita search, ini bisa all, post, people, city, kotanya, ya. Saya mau yang Jogja aja. Nah, nanti orang Jogja tok nih. Kebanyakan orang Jogja atau pernah tinggal di Jogja yang muncul di sini, gitu ya. Nah, nanti kita tinggal add friend mereka. Terus kemudian kita tawari, kalau rajin bisa di inbox satu-satu, Kak ada ebook bagus nih, gitu. Nah, terus kalau nyari grup sama, misal parenting. Ini ilmu praktisnya ya, ilmu praktisnya. Saya mau bagikan ebook tentang parenting, katakanlah gitu. Cari aja grup yang parenting. Nih, cari yang di sini, grup.
Nah, banyak banget nih grupnya. Tuh, grup parenting. Posting lead magnetnya di sana. Halo Mom, ini ada ebook tentang parenting nih. Kalau mau download ikuti arahan saya ya, misalnya gitu. Nah, jadi kira-kira begitu. Nah, Mas, maaf, biasanya, tinggal 3 menit lagi, Mas. oh ya siap, Sorry siap ya. Mas, siap. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini kalau di grup sama Anda nyari people juga sama begitu, kemudian nyari fanspage. Nah, pokoknya manfaatkan nih fitur set di Facebook ini powerful sekali. Kita mau nyari apa aja insya Allah ada. Mau grup jual beli ya ada. Muncul gitu ya. Tinggal cari grup. Nah, tinggal nyari. Kalau Anda jualannya hanya mencakup daerah tertentu ya cari berdasarkan ininya. Misalnya Jogja. Nah, ini grup Jogja keluar semua di sini. Misal saya mau jualan, oh saya punya jasa grooming kucing panggilan. Ya sudah, cari aja grup kucing. Cari lead magnetnya. Lead magnetnya apa? Lead magnetnya cara ngerawat kucing bayi. Nah, kitten gitu ya. Itu saya nyarinya susah loh. Nyari di YouTube-nya harus browsing lama banget hanya untuk mencari gimana sih ngerawat kucing gitu. Kitten gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu kita buatin videonya sehingga orang tertarik. Kalau dia punya anak kucing, berarti dia punya induk kucing. Kita tawari apa? Grooming panggilan. Jadi langganan kita gitu ya. Nah, database ini basicnya adalah repeat order. Jadi kalau bisa tuh orang repeat order terus. Itu kira-kira begitu. Teman-teman bisa tanya apa yang perlu ditanyakan, nanti bisa jawab semampu saya. Kita sama-sama belajar. Oke gitu Mas Arief, terima kasih banyak. Kalau ada salah saya mohon maaf. Kalau ada kurang-kurangnya itu kebodohan saya sendiri. Kalau ada lebihnya semata-mata datanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, super sekali ya penyampaian dari Mas Fatoni. Terima kasih banyak, Mas. Kalau dibilang tadi maraton begitu ya, teman-teman. Jadi bukan sprint tapi maraton, dan maraton yang biasanya dibilang Mas Tony ini persiapannya beliau menyampaikan materi tadi sudah dibilang bisa jadi berhari-hari bahkan berminggu-minggu gitu ya. Dan tadi di squeeze gitu, benar-benar diperes, jadi kurang dari 1 jam beliau menyampaikan semua materi tersebut. Kita sangat berterima kasih sekali karena tadi sudah disampaikan inti-intinya. Tapi kalau kita juga ingin maraton juga, tadi tentu belum cukup begitu rekan-rekan. Jadi insya Allah kita bisa perdalam lagi. Ini kalau ada yang ingin memberikan pertanyaan, ada ingin yang komen, kami persilahkan. Dan saya yakin juga waktunya nanti sangat sedikit. Insya Allah nanti juga ada waktu setelah forum ini jika rekan-rekan memang tertarik begitu. Oke, ini sudah ada yang raise hand, Mas. Dan nanti mungkin kalau ini ada rekan-rekan yang bisa mau chat, bisa juga chat. Tapi ini kita persilahkan untuk yang raise hand terlebih dahulu ya. Pertama untuk Mas Pras, monggo Mas, silahkan langsung perkenalan dan menyampaikan pertanyaan. Ya, terima kasih kepada Mas Arif ya, sama Mas Fatoni dan teman-teman kolaborasi semuanya. Ya, ini Mas, saya ingin Mas Fatoni ya. Yap. Sangat bagus sekali materinya, itu sangat ya membuka wawasan saya, terutama yang masih awam dalam usaha bidang digipreneur ya, dalam digital marketing mungkin ya. Saya ingin bertanya Mas, saya lihat itu kan untuk sekarang kayak di website apa di ya digital marketing itu kan biasanya ada landing spec ya pokoknya itu. Nah itu apakah pertama mungkin pertanyaannya apakah itu termasuk dalam list building? Terus yang kedua mungkin itu kan juga saya lihat juga salah satu sumber buat tarik database. Nah itu kira-kira tahapannya itu kita bangun traffic dulu atau emang kita bikin landing spec itu. Jadi untuk bersumber kita menjaring database. Mungkin itu Mas. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab dulu Mas, silakan. Mas, itu masuk di persiapan Mas. Persiapan sebelum kita lakukan list building. Nah, ini kalau di materi yang tadi, saya share lagi ya. Saya share lagi ya, Mas. Ya, silakan. Ngomong. Oke. Nah, itu ada di sini, Mas. Materinya. Di materi yang ini, yang dengan FB Ad, ini saya jabarkan semua persiapannya dari landing page ada di sini. Jadi dari membangun websitenya, install WordPress-nya, sampai membangun membuat
page buildernya pakai page builder apa, terus kemudian di sini semuanya, kirim emailnya pakai apa, otomasinya apa, sampai perkiraan kalau mau jalan seperti apa. Nah itu ada. Jadi landing page itu memang perangkat, Mas. Jadi sebelum kita melakukan list building, terutama kalau pakai cara berbayar, kalau pakai yang FB gratisan ini nggak wajib sih, belum wajib. Artinya masih bisa manual aja. Jadi dari postingan langsung diarahkan ke WA. Itu bisa. Jadi tidak terlalu rutenya nanti biar tidak terlalu panjang aja gitu. Kalau FB Ad itu kan karena katakanlah ini ya, kalau contoh di saya list building saya kebetulan pakainya Facebook Ad, Mas. Jadi saya sudah nggak kuat kalau manualan ya. Dulu awal-awal 2018 saya manual sampai 1000 database saya pertama itu saya manual. Artinya pakai organik full, pakai Facebook ya. Cara-cara ini yang saya lakukan. Tapi setelah berjalan kita udah nggak lagi pakai organik, pakainya FB Ad. Nah, ini jalan ini e-book ya. E-book ini e-booknya. Nah, ini landing page-nya. Nah, ini landing page-nya. 4 jurus itu melejitkan omset bisnis online. Apa aja yang dibahas? Minat sama nomor WA. Nanti akan ada arahan selanjutnya. Nah, itu saya iklankan page ini. Oh ya, sebentar, belum selesai saya. Sorry, ada hasil kecil. Nah, itu saya iklankan menggunakan FB Ad. Nah, ini FB Ad-nya. Ini contoh ya. Ini contoh yesterday. Nah, ini dapat 45 database dengan biaya per database-nya 1097. Jadi total saya habis 49.000 mendapatkan 45 database. Nah, itu sehari. Ini satu lead magnet. Ada lagi saya share lead magnet juga. Ini adalah template desain Ramadan Kit free. Nah, ini 50 desain template bertema Ramadan. Ini juga sama, saya iklankan juga yang ini. Ini sama. Kemarin dengan dia dapat 32 database, biaya per database-nya kira-kira 1.000. Kemudian saya habisnya kemarin ini, habis 35.000. Nah, kalau dilihat ini sudah jalan berapa lama saya juga lupa ya. Coba saya lihat aja. Nah, total dari e-book ini yang mendownload sudah ada 7.400 orang. Kalau dihitung rata-rata per biaya per akuisisinya ya, biaya untuk mendapatkan satu database-nya sekitar 800 perak sebelum pajak ya. Sekarang FBA itu ada pajak 10%. Ya, sebelum pajak. Total sudah habis 6.200.000 untuk yang ini. Untuk yang e-book tadi gitu. Nah, kira-kira seperti itu jalannya kalau di list building menggunakan FB Ad. Nah, gitu. Kira-kira gitu sih. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya karena kan di sini ya, di sini teman-teman lihat tadi kalau per hari di sini ada 40-an, kemudian di sini ada 40, berarti kan per hari 80. Bahkan saya pernah sehari kalau budget di atas, ini kalau sudah jalan lama bisa naikkan budget per hari sampai 110.000. Jadi sehari rata-rata itu dapat lead, dapat database tuh 150 sampai 200. Nah, kalau 200 database, kalau saya lakukan manual, save satu-satu, saya chat satu-satu gitu, nah itu nggak kuat. Nggak kuatnya ya tangannya bisa keriting gitu, jempol jadi telunjuk gitu, keriting tangannya. Makanya dibuat otomatis semuanya. Nah, sistem otomatisnya itu menggabungkan beberapa tools. Salah satunya landing page tadi, Mas. Nah, itu. Jadi landing page itu salah satu cara supaya kita tidak manual. Jadi ini HP list building yang sedang jalan sekarang. Jadi ada 4 HP, yang 3 HP sudah nggak jalan. Yang 5.000, 7.000 tadi udah nggak jalan. Kenapa? Karena itu HP rata-rata RAM-nya 2 GB. RAM 2 GB itu ternyata kalau dipakai 7.000 nge-lag. Ya ketika update status bisa makan waktu 1 jam, itu dia hanya buffer gitu, hanya muter-muter tok. Nggak terposting gitu ya, dan nggak bisa dipakai untuk chat. Nah, yang 3 itu RAM 2 GB semua sudah berhenti. Nah, sekarang saya coba pakai HP ini yang RAM-nya ini kalau tidak salah RAM 6 GB. Nah, ini baru yang terakhir yang 2000-an tadi.
Nah, itu yang jalan sekarang. Nah, ini HP ini sehari-hari ya nggak saya pegang, udah otomatis semua jalannya. Nah, saya pegang setiap pagi itu ketika saya ngirimkan link downloadnya. Gitu. Kira-kira gitu. Gitu Mas, terima kasih. Oke. Ya, Mas terima Pras, sudah kasih jelas? Mas Tommy. Ya, sudah jelas. Oke, Terima terima kasih. kasih Mas. Menarik tadi ya. Tadi kalau saya lihat tab dari browsernya Mas Faton ini juga saya bertanya-tanya, ini kalau sebanyak itu saya buka di laptop saya, ini RAM-nya kuat nggak ini? Jadi harus siap-siap ya memang ya digital marketing itu. Ya Mas, gambarannya ini kalau komputer saya kenapa bisa buka segitunya ya Ryzen 3 atau 4 ya saya lupa. Terus kemudian RAM 16 GB dan saya buka dashboard AVN ada 3 dashboard, kontrol AVN 3 dan semuanya full begitu. Nah, jadi 16 GB itu kadang penuh, Mas. Nah, jadi kalau nanti teman-teman sudah sampai di level itu 16 RAM 16 GB itu full. Nah, jadi ya ini sudah agenda upgrade RAM lagi gitu. Kira-kira gitu. Siap. Baik, Mas. Oke, ini sebenarnya saya juga ingin tanya, Mas, tapi sudah ada 2 lagi yang resen. Jadi mungkin karena waktu kita juga ini sudah semakin malam ya. Tadi sudah dipanggil adik juga mungkin. Jadi 2 pertanyaan terakhir ya, Mas. Ya, oke, yang pertama ada dari Pak Bos, yang tapi mungkin satu dulu dari peserta ya. Ini kepada Mas Satrio Hikari. Bisa open mic, silahkan Mas, monggo. Jika ingin bertanya duluan. Ya, mau nanya Pak, untuk yang via WhatsApp bisnis tuh, kan saya pernah nyobain dulu pas WhatsApp bisnis, kita bikin terus kita update status tuh sebenarnya sih sedikit sih, cuman sekitar 10 status per hari. Tapi setelah jalan 1 bulan tuh tiba-tiba nomor kita diblok karena alasan melanggar TOS yang kita nggak tahu karena kita cuma jualan alpukat aja. Itu kira-kira apakah memang untuk akun WhatsApp bisnis itu 10 status per hari itu terlalu banyak atau bagaimana, Pak? Kalau pakai status pakai WhatsApp yang personal nggak ada masalah soalnya gitu. Ya. Ya, Mas. Untuk WA bisnis itu emang lebih sensitif, Mas. Saya sendiri list building itu nggak ada pakai WA bisnis, pakai WA biasa. Kalau sudah banyak database-nya itu nggak bisa lagi pakai WA bisnis, apalagi pakai otomatis ya, jawaban otomatis, begitu itu rawan banget diblokir sama WA bisnis. Karena nggak tahu ya WA bisnis ini kenapa sensitif sekali, saya juga nggak ngerti. Dan dia kalau ada histori kita pernah broadcast pakai tools itu mesti diblokir, someday itu mesti diblokir. Itu nggak tahu. Itu memang WA bisnis kelemahannya begitu. Walaupun ada fitur enaknya, ada fitur label di dia. Cuman ya itu tadi memang dia lebih sensitif. Di WA saya itu yang saya gunakan list building ada 5 nomor, itu tidak ada yang pakai WA bisnis. Jadi kalau pakai WA bisnis nggak nyampe seminggu gitu tahu-tahu diblokir, harus pindah lagi gitu. Pindah ke WA bisnis lagi pindah ke WA biasa gitu. Jadi sebetulnya kalau ini uniknya Facebook dan grupnya ya. Facebook dan grupnya itu dia kalau blokir itu nggak serta merta harus ada alasannya, Mas. Jadi siapa yang tahu ya, yang tahu dia dan Tuhan gitu. Dan kadang kalau kita yang bisa kita lakukan hanya diminta direview ulang, dan kalau dia bilang ini melanggar gitu ya sudah, kita nggak bisa apa-apa. Nah itu memang kekurangan kalau kita pakai sosial media begitu itu. Tapi ya apapun itu, tapi kita pakai yang bisa dipakai, yang nggak bisa dipakai ya kita tinggalkan. Nah mungkin kalau pakai WA biasa tadi, itu pengelompokan broadcast-nya lebih sulit, memang lebih sulit, dan pengkategorian kontaknya akan lebih sulit. Tapi bisa kok, bisa. Jadi di kita juga bisa. Gitu. Itu Mas. Baik. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama Mas. Oke, terima kasih pada Mas Satrio ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir dari Pak Rofi. Silakan Pak Rofi. Ya, makasih Mas Fatoni ya. Materinya keren banget nih. Kayaknya perlu lanjut ke materi berikutnya ya Mas. Boleh. Oke, tentang list building ini, kan ada juga sebenarnya Telegram sama Facebook Group Mas ya. Nah itu apa mungkin Mas Fatoni pernah nyoba bangun list building dengan Telegram dan Facebook Group, dan kalau ada sekarang dari Denny Santoso itu ada Tribelio ya. Mungkin kalau ada pengalaman atau ada insight tentang itu mungkin bisa disampaikan Mas. Terus yang berikutnya, yang kedua ini
Berarti database itu dibuat per niche ya, Mas? Ya. Artinya misalnya tadi kategori parenting dengan kategori produk digital yang Mas Fatoni punya, berarti yang bisnis online misalnya ya, bisnis online, niche bisnis online sama niche parenting itu database-nya berbeda gitu ya. Nah mungkin nanti bagaimana tuh pengelompokan database-nya, apa per HP itu satu niche itu satu HP misalnya begitu ya, mungkin secara teknis ya, atau mungkin ada list sendiri yang dibuat dengan database melalui Excel dan seterusnya begitu. Itu Mas Fatoni. Oke. Saya share screen lagi ya. Nah, di Digipreneur pun sama Mas, ada Telegram. Ini kalau Telegram channel saya ada 3,5K. Kemudian di grup, ini ada grup, ini grupnya Digipreneur juga ada 2,2K. Terus ada lagi grup lagi. Bentar. Nah, ini juga sama, grupnya Digipreneur 2,5K, grup Telegram. Terus kemudian kalau Facebook, kita juga ada grup member, ada, nggak tahu lupa sekarang berapa ya. Member, ada 6,7K grup. Nah, cuman kita gunakan bukan sebagai ujung tombak. Jadi gini ujung tombak. Kenapa saya tidak menyarankan di FB Group? Itu reach-nya rendah. Dari 6,7K itu kalau saya posting, yang lihat paling hanya 100 orang, kalau tidak ada interaksi. Tapi kalau saya bisa membangun interaksi, bagus. Jadi kalau kita ahli di copywriting gitu, nah itu boleh itu, pakai FB Group, itu lebih cepat. Tapi kalau nggak bisa, kayak saya itu nggak bisa, termasuk orang yang nggak bisa copywriting. Belum belajar copywriting lebih dalam. Nah itu saya nggak bisa membangun engagement di situ. Jadi yang lihat tuh nggak banyak. Di sini ada nih, kalau di Facebooknya ada nih. Ini saya posting promo Ramadan Kit kemarin, yang lihat hanya 794. Kemudian mana lagi? Saya posting lagi, yang ini lumayan banyak, 1,5K. Ini kayaknya paling tinggi nih, 1,5K. Padahal interaksinya sampai 148. Mana lagi? Ya pokoknya gitulah. Itu rendah sekali. Telegram itu tinggi, tapi butuh effort lebih untuk masukin orang ke Telegram. Ya lebih gampang, cuman open rate-nya dia lebih lama. Nih, kayak contoh di channel Telegram kita. Dari 3,5, ini yang lihat hanya 365 orang. Dari dipostingnya sejak kapan? Diposting sejak tanggal 23 Maret. Terus, jadi nggak banyak gitu, open rate-nya nggak banyak. Nah, kalau saya gunakan di YouTube pun sama. YouTube saya hanya jadikan di YouTube itu hanya tutorial-tutorial toh untuk posting toh. Nah, begini kalau saya alur saya ya. Tidak jalan. Papan saya nggak jalan Mas, mau tak gambar, tak sampein aja. Jadi email dan WA itu dia jadi ujung tombak. Ya tombak kan begini ya, dia lancip, belakangnya nanti ada tangkai tombaknya. Nah ini ujung tombaknya, nanti dari WA ini baru diarahkan ke yang lain. Dari WA diarahkan ke Telegram, dari WA ke Instagram, dari WA ke mana, dari email ke YouTube, nah itu baru diputar. Nah, tapi garda terdepannya itu adalah email dan WA. Saya ambil yang paling stabil dan yang paling besar open rate-nya gitu. Instagram di Digipreneur juga ada 16, sekian K juga gitu. Nah, itu yang kita bangun itu. Jadi yang saya pakai itu yang paling depan WA dan email, baru kalau kita punya lumbung yang lain, lumbung-lumbung yang lain ya, lumbung-lumbung database yang lain itu baru kita arahkan. Tapi kita ambil dari mereka aja gitu. Mereka kita arahkan ke belakang tadi. Sehingga nanti mereka tuh punya gambaran. Nah, ini kalau kita sudah punya banyak lumbung database tadi, itu kita harus punya
bisa mengenerate konten yang berbeda-beda. Artinya walaupun satu tema tapi dari angle marketing yang berbeda. Jadi kita bahas teknik selling dari WA begini, dari email lain lagi, dari Telegram beda lagi, YouTube video beda lagi gitu. Sehingga orang tuh punya gambaran bisnis kita lebih utuh. Kalau dia hanya lihat dari satu channel, dia akan lihat gajah seperti dari depan. Oh, ternyata telinganya besar, belalainya panjang. Kalau dia lihat dari samping, oh ternyata badannya besar, kakinya besar-besar juga. Dia dari belakang, ternyata ekornya panjang. Nah, kalau kita bisa masuk di semua lumbung database tadi, maka menjadi lebih lengkap gambaran orang ketika melihat bisnis kita. Oh, ternyata gajah itu seperti ini loh. Telinganya besar, punya belalai, kakinya besar, ekornya panjang. Nah, begitu. Nah, kira-kira begitu. Terus kemudian yang tadi ditanyakan tribe. Tribe-nya Kohdeni. Saya belum pernah pakai Mas. Kalau saya masuk di tribe-tribe yang ada itu sudah ada. Prinsipnya mirip dengan Facebook Group, dia menggabungkan beberapa. Gabungkan dari Facebook Group, dari email marketing, dari push notification. Nah, itu yang dia gabungin 3 itu. Ya, yang belum membuat saya berbayar di sana adalah ya karena harus berbayar. Jadi konsep saya dalam list building itu kesananya itu harusnya zero cost marketing gitu. Katakanlah kalau pakai email ya sudah email tok gitu. Jadi ya nggak banyak biaya di belakangnya gitu. Kalau saya sudah punya list database tapi saya masih harus bayar mahal kesananya, ya ngapain saya pakai, mending saya pakai yang lain. Nah, itu mindset saya sekarang untuk nggak pakai itu. Tapi mungkin someday saya akan pakai ketika sudah besar. Itu tadi satu lagi kemampuan mengenerate konten. Karena kalau di grup kayak gitu, model-model begitu kita harus bisa membangun engagement sama anggota grup kita. Kalau enggak ya lemah. Sedangkan saya punya grup Facebook aja nggak keurus gitu. Makanya saya belum pakai tribe-nya Kohdeni gitu. Kira-kira gitu. Mungkin someday lah saya belajar buat konten yang bisa mancing engagement dan seterusnya. Mungkin saya akan maksimalkan di lumbung-lumbung database yang seperti itu. Tapi sekarang untuk sementara belum gitu ya. Jadi yang depan masih WA dan email, kemudian saya arahkan kemana-mana. Nah, itu kayak jaring laba-laba. Kalau di materinya Kang Dewa, kalau pernah ikut workshop extreme funneling, nah itu pembahasannya di sana. Extreme funneling itu begitu, funnelnya itu muter. Nah, itu. Nah, ya saya hampir lupa menyampaikan, kalau di funneling konvensional, funneling yang lama itu customer itu ada di bawah dan jumlahnya paling kecil. Nah, kalau kita main list building, pakainya jangan begitu. Tapi semua database kita itu kita anggap customer. Maka kita wajib memuaskan mereka. Memuaskan mereka itu memberi pelayanan, mereka chat sama kita, kita balas, mereka tanya, kita jawab. Nah, itu. Jadi, kita anggap mereka itu sudah pernah beli produk kita, apapun itu. Ya, konsep tingginya, kalau kita mau bicara konsep filosofinya ya, maka filosofinya adalah menebar kebermanfaatan. Seperti saya tadi misalnya kayak membagikan e-book, membagikan template, itu goalnya adalah kita bagikan free ke mereka untuk menyebar kebermanfaatan. Karena kita nggak pernah tahu, siapa tahu yang free itu bisa membangun atau bisa membantu bisnis orang lain. Saya dulu terjerembab masuk ke bisnis online itu karena lihat video gratis tentang Facebook Ads punya Albert Leonardo, punya Ko Albert. Itu 3 tutorial Facebook Ads yang saya pelajari pertama dan kemudian saya coba dan kemudian ternyata berhasil. Dan kemudian akhirnya saya memilih untuk meneruskan bisnis online dari situ dan kemudian saya sampai bisa ikut workshop berbayar dan akhirnya saya ikut berbayarnya dia juga yang harganya 1,5-an tuh akhirnya saya ikut juga. Karena itu saya terselamatkan dari yang di sini. Nah, saya sempat terjebak di hutang sampai 70 juta dan saya bisa mengawali kehidupan saya dari tutorial gratis itu. Makanya di Gipreneur sekarang bagi-bagi banyak banget e-book, video, template. Fokus kita sebar kebermanfaatan sebanyak mungkin. Siapa tahu di luar sana ada orang yang nanti bisa terbantu seperti saya sekarang, gitu ya. Ketika terbantu dengan videonya Pak Albert. Kebermanfaatan intinya. Nah, kita menebar benih sebanyak-banyaknya. Saya nggak pernah tahu nanti doa siapa yang dikabulkan di akhirat. Ketika saya ternyata amal saya tidak cukup membantu saya untuk baik di mata Tuhan, ada orang lain yang bisa bersaksi bahwa apa yang kita lakukan itu membawa kebaikan untuk mereka. Nah, mungkin mereka yang bisa menyelamatkan kita nggak pernah tahu, gitu ya. Maka
fokusnya sebenarnya bermanfaatan. Semakin banyak orang yang menerima manfaat dari kita akan semakin baik pastinya gitu ya. Kita nggak pernah tahu bibit mana yang akan tumbuh dan besar sampai menghasilkan buah-buah yang lain. Kita nggak pernah tahu. Ini kalau Albert nonton ya, ini awalnya tuh dari video gratis beliau gitu. Nah, secara kalau di Islamnya maka beliau itu harusnya dapat pahalanya. Kalau sama Muslim ya. Jadi masih dapat namanya amal jariah dari ilmu yang dia bagikan ke saya. Dan saya itu beliau harusnya masih dapat ilmu dari pahala dari itu. Nah, saya ingin membalas, saya ingin melakukan hal yang sama supaya kita sama-sama menebar kebaikan nantinya, gitu ya. Oke, itu Mas untuk Mas Rofik. Terus untuk PA tadi, ya pernis kita kategorikan HP. Jadi kalau teman-teman punya bisnis, pisahkan nomor HP-nya dengan HP pribadi, dipisah. Kalau HP-nya belum bisa dipisah, kontaknya dipisah. Jadi terpisah, pernis terpisah. Karena kalau enggak nanti bingung. Ini kemarin saya download e-book dia tentang parenting. Ternyata kok ditawarinya tentang bisnis online. Jadi dia nanti malah nggak match sama apa yang dia masuk pertama kali. Jadi harus dipisahkan pernis. Gitu Mas, terima kasih. Mas Tony, keren. Oke, terima kasih Mas Tony dan Mas Rofik. Ternyata menarik sekali ya rekan-rekan list building itu dan sangat luas. Bahkan Mas Fatoni sendiri tadi sudah bilang ya, masih ingin mengekspand ilmunya mengenai list building ini ke depannya seperti itu. Jadi masih terus belajar. Nah, bagi kita juga yang belum memulai ini terus akan ada kesempatan ya. Apalagi ketika kita ingin tadi ya, maraton begitu. Berjualan tidak hanya sekedar hit and run, tapi ingin benar-benar membuat dan membangun bisnis, maka sekarang adalah waktu yang tepat untuk belajar. Dan sayangnya malam ini waktu kita sudah habis gitu rekan-rekan untuk belajar. Jadi insya Allah akan ada waktu-waktu berikutnya ya untuk kita sharing dan belajar kembali. Sebelum itu, sebelum kita mengakhiri waktu ini, mungkin Mas Tony ada sedikit closing statement atau pesan terakhir untuk kita semua yang ingin disampaikan. Kami persilakan Mas. Oke. Yang pertama terima kasih kolaborasi yang undang saya. Saya akhirnya ditemukan dengan teman saya, teman lama saya Mas Agni. Halo Mas Agni. Ini teman saya lama banget, satu asrama, satu kabian. Akhirnya ditemukan lagi, kata Mas Rofik, Mas kenal ini enggak? Ya, kenal, mana minta nomor WA-nya, nanti aja di forum. Gitu. Terima kasih. Closing statement saya, apapun bisnis Anda, kalau Anda sudah sesuai dengan passion Anda nyaman, Anda menikmati menjalininya, maka teruskan. Walaupun kadang di awal-awal belum menghasilkan apa-apa. Sama, saya juga kemungkinan kayaknya baru di tahun ketiga saya bisa merasakan dari bisnis saya, baru bisa, oh enak ya ternyata bisnis itu. Maksudnya ngerasain enaknya, ngerasain itu sudah jalan, sudah di tahun ketiga. Kalau kita pakai teori 10.000 jam terbang, maka habiskan 10.000 jam terbang itu untuk belajar dan praktek. Nah, untuk jadi expert kalau butuh 10.000 jam terbang, ya rata-rata kalau kita 8 jam per hari, maka kita butuh waktu 4-5 tahun. Nah, saya ingat kata kiai saya dulu, Mas Agni juga mungkin ingat, pendidikan itu kan hasilnya dari pola pikir, sikap, perilaku. 3 itu ukurannya. Dari pola pikir, sikap, kemudian jadi perilaku. Nah, 3 ini harus berubah. Nah, hasilnya nanti, realnya, 5 tahun setelah selesai pendidikan itu, harus dari itu, maka kamu gagal, katanya gitu. Nah, pakai juga untuk ukuran. Nah, kalau maka diperbanyak jam terbangnya. Karena orang normal melakukannya, lakukan. Kalau saya dulu di awal-awal, mungkin sampai sekarang ya, ke bawah ya. Awal-awal 2 tahun, 3 tahun pertama itu saya di depan laptop, saya belajar dan praktek dunia bisnis online itu kira-kira 16 sampai 18 jam. Jadi kalau saya ingat dulu awal-awal itu, saya bangun pagi, nanti main sama anak saya pas bangun jam 8, jam 9, habis itu dia mandi dan seterusnya, makan, itu saya kerja lagi, nanti saya istirahat jam 12 sampai jam 1,
makan siang, main lagi sama anak, kerja, balik lagi kerja 1 jam sampai jam 2 sampai jam 3 saya tidur siang sampai asar. Setelah asar saya balik kerja lagi, habis itu nanti main sama anak sampai maghrib sampai isya. Habis isya anak udah tidur, saya balik kerja lagi sampai jam 12 sampai jam 1. Nah, kadang sampai jam 2. Tidur jadi malam itu tidur hanya 2 jam, 3 jam, 4 jam. Nah, itu awal-awal. Itu dalam rangka menghabiskan 10.000 jam terbang. Jadi tidak ada sesuatu yang dibangun kemudian tiba-tiba bim salabim jadi gitu ya. Nggak ada yang begitu. Sama, konsep list building ini bukan sesuatu yang ketika Anda terapkan dalam waktu 3 bulan gitu langsung kelihatan hasilnya, enggak. Ya, apalagi tanpa bimbingan. Dan teman-teman saya bertim seller saya itu ada yang memang dalam 3 bulan yang sudah langsung menghasilkan. Dia sudah punya 2.000 database, langsung bisa menghasilkan, bisa dapat komisi 500 sampai 1 juta. Itu ada. Tapi nggak banyak. Dari 1.000 orang itu paling hanya 2-3 orang, nggak nyampe 10 orang. Nah, bedanya di mana? Materi yang saya kasih sama ke 1.000 orang itu sama. Live bareng-bareng ikut live. Grup bimbingannya sama. Dia bisa tanya juga sepuasnya ke saya. Tapi bedanya ada yang tanya, ada yang tidak. Ada yang praktek, ada yang tidak. Nah, Anda mau yang mana? Golongan yang mana? Kalau ada golongan yang hanya tahu kemudian diam, maka Anda nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau Anda termasuk golongan yang tahu, kemudian praktekkan, maka Anda akan jadi golongan yang sedikit tadi. Karena yang sukses di dunia ini hanya 20% paling banyak. 80%-nya enggak. Dari di sini ada 10 orang nih, yang jadi 2 orang itu udah bagus banget gitu. Kira-kira gitu. Maka silahkan gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Silahkan tanya kalau ada apa-apa, tanya ke saya welcome banget. Telegram saya silahkan nanti nomornya bisa minta ke Mas Arif di Telegram ya. Di WA kadang saya agak slow rest, kadang HP itu kadang saya taruh ke Telegram terbuka di komputer. Itu teman-teman. Jadi habiskan 10.000 jam terbang kita, apa yang kita tekuni. Nah, masalahnya temukan bintang terang kita tuh apa. Nah, itu kalau di Steven tuh gitu. Bintang terangnya tuh apa yang mau kita pilih. Biasanya kita nih semakin tua semakin nggak jelas hidup kita. Waktu kecil tanya mau jadi apa? Jadi ibu guru. SD tanya jadi apa? Jadi polisi. SMP jadi apa? Coba sekarang teman-temannya anak-anaknya yang kuliah tanyain. Sekarang mau jadi apa? Mesti malah bingung. Semakin tua kita semakin bingung. Semakin tinggi pendidikan kita semakin bingung. Nah, padahal itu harusnya tidak terjadi. Tapi terjadi. Saya juga dulu begitu. Nah, saya sekarang umur 32 tahun. Nah, itu sudah merasa sangat telat sekali gitu. Tapi ya alhamdulillahnya masih ketemu bintang terang saya gitu. Nah, teman-teman harus cari itu. Nah, kalau enggak cari dulu tes Steven deh. Terima kasih teman-teman. Ketemu lagi di next event. Silahkan nanti saya terbuka sekali. Kalau teman-teman yang lain punya komunitas yang lain juga boleh silahkan undang saya. Terima kasih. Free, insya Allah free. Kalau untuk komunitas saya free. Jadi jangan takut untuk undang. Saya kasih free. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Mas Fatoni. Sangat memotivasi ya tadi rekan-rekan penyampaian dari Mas Fatoni. Tidak hanya bagi kita untuk belajar dan berhenti di tempat duduk, tapi juga untuk beraksi dan mengambil gerakan yang kedepannya insya Allah. Baik, dan tadi salah satu poin yang tidak harus kita ingat juga kedepannya, kita harus bisa mencari rekan, mencari lingkaran yang bisa membimbing kita begitu ya. Jadi agar aksi kita itu bisa semakin terarah, mentor, pembimbing itu kita perlukan begitu. Jadi nanti kalau memang rekan-rekan ada yang mau dan berani bertanya lebih lanjut, silahkan kontak kami, akan kami hubungkan dengan Mas Fatoni dan juga lingkaran kolaborasi ya, di mana insya Allah kita bisa bertumbuh dan berbagi bersama. Baik, mungkin itu ya sedikit dari saya selaku MC pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi yang sudah mau meluangkan waktunya untuk sharing pada malam hari ini. Dan semoga kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang akan datang, tak kurang suatu apapun. Oke, mungkin itu terakhir dan selamat malam. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. kembali, Mas Fatoni. Terima kasih Sehat-sehat ya, Mas Mas. Fatoni. Thank you. Sama-sama. Makasih Mas Watoni. Sama-sama, Mas. Saya izin end meeting ya.